Halo, selamat malam. Selamat datang di Iseng-Iseng Teman Baru. Perkenalkan, nama saya Kristal Erawati. Di samping saya sudah ada Sigit sebagai e-sport. Nah, kita awalnya ketemu di mana itu waktu itu? Di workshop Digital Voice. Digital Voice ya. Hari pertama itu saya kurang excited. Mungkin saya baru pertama kali ngikutin Digital Voice. Terus pada saat itu hari kedua, hari ketiga baru kita mulai akrab ya. Nah dari situ saya mulai kita pas hari terakhir itu mulai bincang-bincang tentang e-sport. Berhubung di sana pada saat Digital Voice itu workshop Digital Voice itu kita terburu-buru untuk ulang, makanya untuk saat ini saya mau ngobrol bareng tentang e-sport itu apa sih gitu. Oke Sigit, aku mau tanya ini dengan kita kawan ini ya kan, aku tuh kepo banget tentang e-sport itu apa. Oke, jadi sebenarnya e-sport ini, jadi kita nama perusahaannya adalah e-sport kreatif. Jadi e-sport ini sebuah kreatif agensi lah, secara general kita menganggap kalau e-sport ini kreatif agensi. Jadi kreatif agensi itu mengerjakan pekerjaan kreatif. Jadi terus di e-sport itu kita punya core value itu, atau istilahnya value yang kita mau capai itu adalah sustainable, berkelanjutan, terus kreativitas dan kolaborasi. Ketiga ini kita rangkum untuk menciptakan ekosistem yang kolektif di Timika. Jadi kita mau ajak anak-anak Timika untuk bagaimana sih kita kerja kolektif secara umum begitu. Secara umum seperti itu ya. Terus di situ sudah berapa lama sih di Timika sini? Berdirinya itu kita berdiri di 5 Januari kemarin, 2025 ini. Cuman ide untuk buat kreatif agensi itu sudah jauh hari lah. Saya kan di Timika baru setahun. Dari rentang waktu setahun itu saya mencari di Timika ini ada nggak sih anak muda yang bisa mewadahi lah istilahnya kerja-kerja kreatif di Timika. Oh ternyata tidak ada, makanya karena berangkat dari situ saya mencari dan tidak ada, ya sudah kita buat aja kreatif agensi sendiri. Makanya kita namakan sekarang, kita buat kreatif agensi dan dinamai dengan e-sport. Terus pasti kan di sela itu kan pasti ada pemikiran bahwa kenapa ada rasa takut dan ragu-ragu ini yang memperkuat bahwa ini aku harus bangun e-sport ini. Keyakinan itu bagaimana? Pastinya bisa terbentuk keyakinan itu apa sih caranya gitu loh? Caranya kalau saya bilang ya mulai aja dulu ya. Karena kalau kita bicara ketakutan ya siapa sih manusia di bumi ini yang tidak punya ketakutan? Cuman di antara ketakutan itu bagaimana caranya kita lawan, ya kita hadapi. Caranya kita hadapi, kita mulai. Berarti memulai ya? Mulai dulu ya. Padahal kan kalau di Timika ini kan memang banyak anak-anak muda itu yang kadang mau melangkah itu masih ragu-ragu. Ya akhirnya mereka bergabung dengan komunitas gitu. Dan aku juga baru pertama kali ketika kakak Sigit ini ngomong kayak gitu, wow, aku interesting banget sih tentang e-sport ini apa sih gitu. Ternyata kombinasi yang baik untuk ketika anak muda kreatif mau bergabung, ya silakan aja kesini. Bisa kalau cara gabungnya gimana itu? Cara gabungnya ya kita ngobrol. Kalian punya ide apa? Ya kita sama-sama diskusi, dan diskusi itu kita mungkin bisa buat sesuatu ya. Ayo kita mulai. Karena untuk saya pribadi, ketika ada ide yang cuma berhenti di catatan, itu akan tidak ada hasilnya. Nah sementara ada kita, kalau ada ide ya sudah eksekusi aja, mulai aja. Kita tidak tahu ide itu gagal atau tidak kalau kita tidak mulai. Makanya kalau kita mau tahu itu gagal atau tidak, ya sudah mulai aja dulu. Ya. Masalah gagal dan tidaknya kan akan ditahu di akhir kan. Wow, itu sangat. Tadi aku juga baru pas waktu kamu ngomongnya pada saat yang di Digital Voice itu, kayak rasa emangnya ada yang kayak gini. Aku sebenarnya kayak wajahku kayak ada yang kayak gini gitu. Dan mungkin di Timika masih belum ada ya? Masih belum ada ya? Kita dari e-sport sendiri aneh kan sih, kalau kreatif agensi yang ada di Timika baru kita. Baru ini ya?
Kalau untuk yang mengerjakan event mungkin ya masih kita pendatang baru lah. Cuman untuk kreatif agency secara umum mengerjakan kerjaan-kerjaan kreatif itu ya kita pertama menjadi pionir lah. Terus Kak Sidin ini sudah punya pengalaman apa sih sebelum pasti kan ada ya namanya mau membentuk suatu agency namanya Easy Work ini kan pasti sudah ada pengalaman yang terbaik yang sebelumnya. Nah itu pengalaman apa sih selama ini? Sebenarnya pengalaman masih kurang ya. Cuman saya kan sebelum di sini aktif di Makassar. Di Makassar itu saya aktif kegiatan volunteering juga, termasuk di event-event. Membuat event juga pernah. Jadi dari situ mungkin saya belajar untuk ini yang tadi aku bilang, kalau kita punya ide dan kita tidak berani untuk memulai tidak akan bisa. Dari pengalaman itu makanya kita buatlah Easy Work ini. Berarti kalau di Makassar menjadi volunteer tapi nggak dibayar dong? Iya. Berarti mau jadi volunteer nggak dibayar itu berarti kerja suka hati ya, maksudnya suka rela ya? Namanya volunteering itu relawan. Relawan ya. Sudah berapa lama jadi ini volunteer? Volunteering saya aktif volunteering itu dari tahun berapa? 2013 ya. 2013. Sampai sekarang pun saya masih mengerjakan kegiatan volunteering kalau ada. Termasuk di Timika saya mencari kegiatan volunteering sebenarnya. Cuman di Timika ini itu tadi aku bilang belum banyak pilihan lah, makanya agak terbatas lah programnya. Bagaimana saya mengatasi itu ya kita buat sendiri aja lah. Wis memang ini ya keberanian untuk melangkah hal baru ya. Wah. Terus aku tuh dari 5 Januari mulainya ya, maksudnya terbentuk Easy Work ya. Easy Work itu terus event apa yang udah Easy Work pernah lakukan? Kalau event yang sudah kita buat itu ada. Kemarin kita buat seringan discuss. Seringan discuss bulan Januari kemarin. Bulan Januari. Jadi di Januari itu ketika kita memutuskan untuk mendirikan Easy, apa yang kita buat nih? Nah teman-teman dari Easy buat itu tadi seringan discuss. Nah seringan discuss ini kita harapkan menjadi program rutinnya kita tiap bulan kalau bisa. Jadi tiap bulan itu paling tidak kita buat kegiatan yang kalau harapannya kami sih memberikan insight yang positif yang ikut kegiatan kita. Nah kemarin yang discuss pertama itu ini kita ambil tagline dengan circle. Dengan circle. Iya. Jadi itu kita kumpulkan pelari-pelari yang ada di sini. Kita coba sharing isu-isu soal pelari. Terus dari sharing yang discuss itu ternyata ada isu soal bagaimana menciptakan event lari yang berkualitas. Merespon isu itu kita buatlah Run for Love. Yang event besarnya kemarin berarti. Kita tidak bisa bilang event besar sih. Kita menganggap itu adalah hasil respon dari isu sharing discuss kemarin. Hasil sharing discuss yang kemarin. Berarti ini tuh kayak gimana ya? Kayak kita kayak isu itu dia berdiskusi, mencari isu. Setelah mencari isu, apa sih isu-isu yang menjadi masalah, dan akhirnya responnya itu yang run itu ya, run for love. Yang sesuai dengan visinya yang tadi sih, maksudnya kita kan punya profil yang tadi yang bilang 3 tadi, sustainability, creativity, kolaborasi. Oke. Kalau aku mau tahu ini, kolaborasi dengan siapa aja? Kolaborasinya kita bareng Coffee Shop. Isi kopi. Terus ada komunitas di Timika namanya Snacklight. Ya. Apa sih Snacklight itu saya kurang tahu ya. Cuman secara umum dia adalah komunitas anak muda yang ada di Timika. Anak muda yang di Timika. Berarti anak muda di Timika semua ada di Snacklight itu ya? Tidak semua. Tidak semua. Dia merangkum ya siapa yang mau di Snacklight. Dia terima. Saya tidak terlalu tahu sih soal Snacklight. Cuma setahu dia itu kumpulan anak-anak muda yang mau berdaya lah. Cuma itu aja berarti? Itu aja sih. Sama Run sejauh ini baru 2 yang kolaborasi itu ya. Cuman untuk sharing yang discuss ini kita upayakan kalau bisa kita buat tiap bulan. Iya benar ya.
Tetap ya, semoga Easy World bisa. Semangat ya Easy World. Oke, kalau pertanyaan terakhir ini aku mau tanya ini, untuk target atau harapan di tahun 2025 ini apa untuk Easy World? Oke. Kalau target sih kita tidak menargetkan sesuatu ya, kita lebih suka menghadapi apa tantangan yang ada di depan. Suka ini. Terus Harapannya ya, harapannya itu umum banget sih sebenarnya. Semoga kita berharap Eastward ini tumbuh bersama. Jadi tidak sendiri, karena hutan itu jauh lebih baik dibanding taman. Makanya hutan kan saya gambarkan sebagai banyak pohon yang tumbuh. Jadi kita berharap bisa tumbuh bersama. Jadi kalian para anak muda kalau punya ide atau gagasan bisa langsung discuss bersama Eastward, karena mereka menampung ide kalian, cara kerjanya gimana, prosesnya gimana, maulah bertumbuh ya kan? Iya. Semua mau bertumbuh sama-sama. Jadi jangan takut-takut untuk mulai mencoba. Iya. Oke, terima kasih Sigi Sudah mau menjelaskan Eastward itu apa. Iya. Terus dari awal mulanya sampai cerita sekarang ini, artinya aku ngerti bahwa Eastward pasti bisa berada di pikiran lebih lama lagi, dan mungkin anak muda sekarang lebih banyak kreatifnya ya. Aku harapnya seperti itu, karena aku merasa selama 3 tahun tinggal di sini, aku merasa kayak kok tinggal kayak gini-gini aja sih, kayak nggak berkembang ya, tapi kayak slow untuk kreatifnya itu lama banget. Jadi aku harap kalian bisa join, kalau punya ide bisa join, dan pasti mereka akan nampung ide kalian. Oke, terima kasih. Kembali lagi sama Iseng-Iseng teman baru. Bye.